Bab 1751 Tinju 10 kata. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Saat ini, Fang Yu dapat dengan jelas melihat semburan cahaya biru kemasan dimulai dari tangan kanannya dan mengalir ke lengannya. Bas, saat cahaya lewat, bayangan pucat tertinggal. Karena Fang Yu dalam bentuk tubuh roh Dao saat ini, pita di lengan kanannya sangat jelas. Adapun perasaan Fang Yu sendiri, ada sedikit sensasi kesemutan di lengan kanannya, tidak jelas. Selain itu, tidak ada pengecualian lainnya. Dan sarung tangan di tangan kanan memiliki cahaya keemasan yang redup. Tuan, apakah Anda merasakan sesuatu? Air mata dingin bertanya. Tidak ada apa-apa, jawab Fang Yu sambil melihat tangisan. Kamu bisa mencoba menggerakkan tangan kananmu. Air mata dingin mengingatkan. Fang Yu mengangkat tangan kanannya yang memakai sarung tangan, membuka telapak tangannya, dan menjabatnya lagi. Kakak, sarung tangan itu mengeluarkan suara yang tajam, dan cahaya yang terhubung seperti guntur muncul di antara setiap jari, mengeluarkan semburan kekuatan yang kuat. Fang Yu berusaha keras mengepalkan tangannya. Ledakan, suara keras keluar dari tinjunya, dan kekuatan kekerasan terlihat jelas menyebar. Fang Yu mengerutkan kening saat dia melihat tangan kanannya yang mengenakan sarung tangan. Dia samar-samar bisa merasakan niat tinju yang sedang tumbuh. Dia punya beberapa wawasan, tapi tidak juga. Sarung tangan itu bukanlah suatu benda fisik, melainkan hasil budidaya, yaitu sesuatu yang dipadatkan dari budidaya. Mata Fang Yu berkedip-kedip, dan dia berpikir, oleh karena itu, sebenarnya itu adalah sarung tangan di permukaan. Tapi itu adalah niat tinju yang lahir dari peningkatan tingkat kultivasi. Saya harus memahaminya. Tinju ini bermaksud untuk benar-benar mendapatkan sesuatu. Namun, tinju ini membutuhkan pemahaman dan tidak bisa langsung diserap. Bagaimana cara memahaminya? Anda harus lebih menggunakan tinju Anda untuk memahaminya. Fang Yu berpikir sejenak, meletakkan tangan kanannya, melihat tangisan, dan bertanya, bolehkah saya menemukan tempat untuk berlatih langsung di sini? Tentu saja bisa, dan Master tidak perlu berlatih langsung di Menara Semesta. Anda dapat menggunakan akal ilahi untuk membuat tempat percobaan khusus untuk Anda. Jawab air mata dingin ekstrim. Oh, Fang Yu mengangkat alisnya, sedikit terkejut. Guru bisa mencobanya. Crycolters berkata, faktanya, Master dapat melakukan ini setelah menyerap Great Dao Spirit Orb. Fang Yu tidak berkata apa-apa lagi ketika mendengar kata-kata ini, memejamkan mata dan berpikir. Wow, saat dia membuka matanya lagi, dia sudah berdiri di tempat yang benar-benar baru. Ini adalah dataran, dengan puluhan ribu patung batu yang terbuat dari batu hitam. Kekuatan manusia batu di depan mereka pada dasarnya sama dengan meteorit dari dunia luar yang mereka hadapi sebelumnya. Hanya intensitas ini yang cukup baginya untuk menguji tinjunya. Fang Yu memandangi banyak manusia batu di depannya, lalu mengangkat tangan kanannya, yang bersinar dengan emas gelap setelah mengenakan sarung tangan perunggu. Lalu, dia bergegas maju. Ledakan, Fang Yu menggunakan tangan kanannya dan memukul manusia batu yang paling dekat dengannya. Boom, manusia batu itu hancur berkeping-keping, dan ratusan manusia batu di belakangnya dibombardir dengan tinju yang keras dan meledak berkeping-keping. Kekuatan pukulan ini cukup berlebihan. Tapi Fang Yu tidak berhenti, tapi mulai bertinju seperti badai. Bang, bang, boom, Fang Yu terus bergerak, menggunakan berbagai teknik tinju yang dia latih di masa lalu untuk membombardir puluhan ribu manusia batu di depannya. Sebelum kekuatannya yang menghancurkan, manusia batu ini tidak dapat menahan meteorit di langit dalam waktu lama, dan mereka sangat rapuh seperti kaca. Dalam waktu singkat, puluhan ribu manusia batu dihancurkan sepenuhnya oleh Fang Yu. Sambil berpikir, Fang Yu menciptakan 100.000 manusia batu lagi dan terus menggunakan teknik tinju. Tinju Tianyuan. Boom, ratusan manusia batu berjatuhan bersama. Tinju Daofeng. Ledakan, ratusan manusia batu meledak di tempatnya. Fang Yu terus-menerus mengayunkan tangan kanannya, dan kekuatan di tinjunya meningkat. Selama proses ini, terlihat jelas bahwa sarung tangan di kepalan tangan perlahan mulai menjadi transparan. Pada saat yang sama, di dalam seluruh lengan kanan Fang Yu, terlihat jelas bahwa pita itu perlahan menyatu ke dalam tulang, daging, dan darah. Tulang, daging, dan darah bersinar pada saat bersamaan. Seiring berjalannya waktu, perubahan mulai semakin cepat. Ketika Fang Yu menghancurkan ratusan ribu manusia batu menjadi beberapa bagian,
sarung tangan di tangan kanannya hampir seluruhnya transparan. Sedangkan untuk lengan kanannya, bersinar dengan cahaya biru keemasan yang samar. Fang Yu tahu bahwa dia hampir sepenuhnya menyerap tinju itu. Jadi dia melanjutkan dan menghancurkan 300.000 manusia batu lainnya. Saat ini, sarung tangan telah hilang sama sekali. Fang Yu berhenti dan melihat tangan kanannya, memancarkan semburan udara putih. Cahaya di lengan kanan juga telah tertahan. Fang Yu bergerak sedikit, mengepalkan tangan kanannya. Ledakan, tinjunya meledak dengan semburan cahaya biru dan emas. Pada saat ini, kekuatan surga dan aura yang sangat kuat terpancar. Di punggung tangan Fang Yu, tanda pedang salib emas muncul. Mata Fang Yu berkedip, melihat ke depan, sekali lagi memadatkan sejuta manusia batu. Lalu, dia mengepalkan tangan kanannya dan bergegas ke depan. Pada saat ini, ruangan tampak bergetar. Tinju kanan Fang Yu meledak dengan aura menakutkan, dan tanda pedang salib emas tembus pandang muncul di depan tinju. Ledakan, cahaya biru menyapu, dan kekuatan pukulan ini meledak dari balik tanda pedang salib emas gelombang www.novelringan.com gelombang boom. Jutaan manusia batu yang berkumpul di depan Fang Yu hancur tidak seperti sebelumnya dan seketika berubah menjadi bubuk. Ini adalah sejuta manusia batu yang kekuatannya mendekati meteorit luar. Begitu saja, ia meledak menjadi bubuk dalam sekejap. Bisa dibayangkan betapa dahsyatnya kekuatan yang terkandung dalam pukulan ini. Melihat yang kosong depan, Fang Yu menarik kembali tinjunya. Tanda pedang salib emas yang muncul di depan kepalanya perlahan menghilang. Dan tanda pedang salib emas di punggung tangan kanan Fang Yu dengan cepat menghilang. Ini adalah panen pertama Fang Yu setelah kabut awan menghilang dari menara semesta. Sebuah tinju, sekarang juga bisa dianggap sebagai tinju. Nama apa yang harus saya gunakan? Fang Yu menggaruk kepalanya, berpikir. Fang Yu tidak pernah pandai memberi nama. Lupakan saja, sebut saja Tiandao Crossfish. Bagaimanapun, niat tinju ini diringkas oleh Tiandao Jue yang dipelajari saat itu dan pedang salib emas di mata Dao. Segera, Fang Yu membuat keputusan. Heavenly Crossfish adalah nama dari tinju yang baru dikuasai ini. Setelah dipecahkan masalah ini, Fang Yu menutup matanya. Sambil berpikir, dia kembali ke menara semesta. Tuan, Anda kembali. Tangisan air mata masih terdengar di tempatnya, bagaimana panennya? Tidak buruk. Fang Yu mengangguk ringan, lalu melihat ke arah angin puyuh kecil yang melayang di udara di sebelah kirinya. Jika sarung tangan melambangkan kepalan tangan, lalu angin puyuh apa ini? Fang Yu melangkah maju dan mengulurkan tangannya di depan angin puyuh kecil itu. Wow, saat tangan Fang Yu menyentuh angin puyuh, ia langsung merasakan angin puyuh, dan di saat yang sama tubuhnya menjadi lebih ringan. Di sekitarnya sudah ada angin kencang. Panggil. Hanya ada angin bersiul di telinga Fang Yu, dan seluruh orang sudah berada dalam angin puyuh, terus berputar. Dia ingin berhenti, tapi tidak bisa melakukannya sama sekali, tubuhnya berputar dengan kecepatan angin puyuh. Fang Yu berpikir sejenak dan menenangkan diri. Angin puyuh ini juga merupakan hasil dari budidaya dan peningkatannya. Oleh karena itu, situasi saat ini juga harus menjadi proses pemahaman. Bagaimana angin puyuh bisa berhenti? Fang Yu berpikir sambil berputar cepat mengikuti angin. Anda harus menggunakan kekuatan hukum untuk menghentikannya. Mata Fang Yu berkedip dan berkata dalam hatinya. Setelah terintegrasi secara menyeluruh dengan tubuh roh Dao, Fang Yu sebenarnya telah menguasai banyak hukum. Hanya saja pengendalian undang-undang tersebut masih pada penggunaan mata jalan besar, bukan pengendalian substantif. Selain itu, jenis hukum yang harus dikuasai tidak mencukupi. Misalnya hukum angin, hukum bumi, hukum air. Unsur-unsur ini bisa ditampilkan dalam bentuk mantra, namun jika hukum paling dasar dikuasai, maka kekuatannya bisa ditingkatkan puluhan kali lipat. Sama seperti taktik angin kencang yang dilakukan Fang Yu kepada murid-murid itu ketika dia berada di gerbang surga bintang 9, itu sebenarnya adalah angin kencang yang diciptakan oleh Ki aslinya, dan tidak ada hukum yang membangkitkan angin. Jika hukum angin dikuasai pada saat itu, maka kekuatan Kuang Feng Jue, secara alami akan menjadi lebih menakutkan. Sepertinya inilah buah dari kultivasi yang memungkinkan saya memahami hukum angin. Fang Yu mengerti. Dia memejamkan mata, dan beberapa mantra tentang angin segera muncul di hatinya. Tapi penggunaan mantra saat ini secara alami tidak akan memberikan efek apapun. Bagaimana kamu memahami hukum angin? Apakah cukup didorong oleh angin puyuh di dalamnya?
Fang Yu membuka matanya dan mengerutkan kening. Panggil, suara siulan di telingaku terus berlanjut, dan kecepatan putarannya semakin cepat. Dalam situasi ini, rata-rata beku tidak dapat menjaga ketenangan pikiran sama sekali, dan tubuh juga akan mengalami tekanan yang besar. Namun bagi Fang Yu, dia tidak merasa seperti itu, hanya senyaman berbaring di tempat tidur. Baiklah, karena ini membuatku memasuki pusaran angin, maka aku akan mengikuti maknanya dan melihat apa yang terjadi. Fang Yu mengosongkan otaknya dan bergerak mengikuti angin. Setelah beberapa saat, kecepatan angin puyuh meningkat hingga mencapai titik ekstrim. Fang Yu masih tidak bergerak dan tidak berpikir. Namun dalam proses bergerak mengikuti angin, perlahan dia memiliki persepsi yang jelas tentang angin puyuh di sekitarnya. Bahkan tanpa membuka matanya, dia dapat dengan jelas mengetahui di mana dia berada dari pandangan mata burung. Dan energi yang terkandung dalam setiap helai angin, arahnya, dapat diketahui. Seiring berjalannya waktu, kemampuan persepsi ini terus meningkat. Di belakang, Fang Yu bahkan mampu melihat arah dan kekuatan setiap hembusan angin secara detail. Selama proses ini, angin di sekitarnya berangsur-angsur menjadi transparan, seolah menyatu dengan Fang Yu. Fang Yu tahu bahwa ini adalah perasaan mengendalikan hukum angin. Setelah persepsinya semakin dalam dan menjadi jelas, dia secara bertahap bisa mengendalikan angin yang berputar. Mempercepat. Begitu Fang Yu berpikir, kecepatan angin kencang di sekitarnya mencapai titik ekstrimnya, melesat melewatinya. Berhenti. Begitu Fang Yu berpikir, angin puyuh berhenti, tidak lagi berputar. Suara siulan di telinga berhenti tiba-tiba, dan Fang Yu juga kembali ke tanah. Di depannya, angin puyuh kecil telah menghilang. Saat Fang Yu berdiri diam, tubuhnya tidak banyak berubah. Namun dia tahu bahwa dia telah menguasai hukum angin. Fang Yu berpikir sejenak, mengangkat tangan kanannya dan berpikir. Panggilan, angin puyuh kecil muncul tepat di atas telapak tangan kanannya. Sepertinya tuannya sudah memahaminya, kata air mata dingin. Oke, Fang Yu menghilangkan angin puyuh kecil itu, meletakkan tangannya, dan merespons. Dia memandang awan dan kabut di depan, dengan suasana hati yang campur aduk. Di satu sisi, pemahaman terus-menerus tentang hukum tinju dan angin merupakan kemajuan yang signifikan baginya, dan merupakan sesuatu yang membahagiakan. Di sisi lain, dia telah menyerap hampir seluruh basis budidaya Tianmen Bintang 9 dan membuka ruang seluas sekitar 30 meter persegi di lantai pertama Menara Semesta, yang membuatnya merasa sedikit tertekan. Basis budidaya yang begitu banyak hanya dapat membuka lahan sekecil itu dan hanya menghasilkan buah dari basis budidaya yang begitu banyak. Berapa tingkat perbaikan yang diperlukan untuk menghilangkan semua awan dan kabut dari lapisan pertama? Fang Yu menggelengkan kepalanya dengan tangan di pinggul. Apa yang Anda inginkan untuk mendapatkan 2 buah budidaya berturut-turut? Bagaimana seseorang bisa mencapai sesuatu dalam semalam? Pada saat ini, makhluk humanoid yang berubah dari batu giok api muncul di depan Fang Yu dan berkata. Tuannya tidak terburu-buru, hanya menghela nafas. Air mata dingin ekstrim menatap Li Huoyu dengan tatapan kosong dan berkata, "Oh, itu air mata yang sangat dingin." Li Huoyu menoleh untuk melihat air mata yang sangat dingin, nadanya sedikit yin dan yang, aku sudah lama tidak melihatmu bugar. Air mata dingin menatap Li Huoyu tanpa berbicara. Li Huoyu terbang di depan air mata yang menangis. Alis putih dari air mata yang menangis berkerut sedikit, jelas tidak bahagia. Aku merasa kamu tidak sekuat sebelumnya. Li Huoyu meletakkan dagunya di tangannya dan berkomentar. Saya jelas lebih baik dari Anda, kata air mata dingin dengan hampa. Lebih baik dariku, hahaha. Li Huoyu tertawa dan berkata, apakah kamu bercanda? Jangan tertawa di depanku. Air mata dingin mengerutkan kening lebih erat. Kamu membuatku tertawa dulu, dan jangan membuatku tertawa. Apa yang harus aku lakukan? Fang Yu, tidak jauh dari Huoyu Tanshu gelombang www.novelringan.com gelombang, melihat penampilan sederhana dari Huoyu, menggelengkan kepalanya sedikit. Dia tidak tahu festival apa yang diadakan antara Li Huoyu dan Chilingters. Pokoknya kalau keduanya muncul bersamaan pasti akan terjadi pertengkaran. Namun, sekarang di Menara Semesta, pertengkaran mereka tidak akan mengganggu Fang Yu. Oleh karena itu, Fang Yu tidak berencana berbuat lebih banyak, biarkan saja mereka terus bergulat satu sama lain. Sudah waktunya untuk keluar. Fang Yu bermeditasi di tempat, menutup matanya. Wow, dia meninggalkan kesadarannya, membuka matanya,
dan Fang Yu kembali ke dunia nyata. Setelah berdiri, Fang Yu mengangkat tangan kanannya terlebih dahulu. Pikiran tergerak. Bas! Di punggung tangan kanannya, tanda pedang salib emas dengan cepat muncul. Fang Yu menurunkan tangannya, mengangkat matanya, dan melihat ke depan. Panggil! Fang Yu mengutip hukum angin, dan hembusan angin segera bertiup di pulau itu, menyebabkan gelombang di kawasan Laut Hijau yang tenang di sekitarnya. Tidak masalah, saya benar-benar sudah menguasai dua hal ini. Fang Yu meletakkan tangannya dengan puas, dan melompat dari kepala patungnya. Dalam perjalanan ke rumah gua Chen Ye, Fang Yu melihat Zhong Chen masih di depan rumah gua, mempelajari serangkaian latihan fisik itu. Fang Yu tidak ingin mengganggu Zhong Chen, jadi dia lewat. Ketika dia datang ke gua Chen Ye sedang bermeditasi dan sepertinya sedang berlatih teknik tertentu. Mendengar langkah kaki tersebut, Chen Ye membuka matanya, segera berhenti berlatih dan berdiri. Kepala, sangat keras, aku akan berlatih segera setelah aku kembali, kata Fang Yu. Saya harus meningkatkan kekuatan saya dengan cepat. Di pertempuran berikutnya, saya berharap dapat membantu bos daripada hanya menjadi penonton. Chen Ye menundukkan kepalanya sedikit dan berkata, bagi musuh-musuh yang telah melanggar gerbang Yuhua, masing-masing Chen Ye tidak sabar untuk mengambil tindakan pribadi. Tapi dia juga mengerti bahwa dia tidak memiliki kekuatan yang cukup. Oleh karena itu, Chen Ye sedikit cemas, dan dia sangat ingin meningkatkan kekuatannya. Dia tidak ingin hanya menjadi penonton, dia ingin membalas dendam secara pribadi untuk saudara dan tetua sekte yang sama. Aku mengerti suasana hatimu, tidak masalah, akan segera ada tempat untukmu. Fang Yu mengulurkan tangannya dan menepuk bahu Chen Ye, lalu berkata. Chen Ye mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Fang Yu, mengangguk tegas di matanya, dan berkata, Tuan, tolong percayalah, saya akan meningkatkan kekuatan saya sesegera mungkin dan menjadi bantuan Anda. Tentu saja aku percaya padamu. Fang Yu mengangguk, saya datang kepada Anda untuk berbicara dengan Anda tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Chen Ye terkejut sejenak, lalu mengeluarkan selembar kertas yang telah dia tulis sebelumnya. Setelah berturut-turut menghancurkan 8 sekte dewa, sekte tubuh bela diri sejati, dan di belakang gerbang surgawi bintang 9, sekte yang diketahui Chen Ye di perbatasan selatan yang membutuhkan balas dendam semuanya telah diselesaikan. Pertanyaannya sekarang adalah, kemana kita akan pergi selanjutnya? Dari 13 sekte yang ditulis Chen Ye, masih ada 10 sekte yang belum terselesaikan. Tetapi 10 sekte ini tersebar di wilayah berbeda, dan banyak di antaranya merupakan wilayah ras besar yang jauh. Sekte-sekte ini sangat sulit untuk menemukan lokasinya. Kepala, jika kita ingin memilih sekte terdekat, itu adalah area keluarga Liang Utara di belakang, kemana kita akan pergi, kata Chen Ye. Tidak, strategi kita selanjutnya adalah tidak lagi mengambil inisiatif, kata Fang Yu. Chen Ye terkejut, sebagian besar sekte di atas terlalu jauh dari kita, dan lokasinya tidak pasti. Fang Yu sedikit mengernyit, dan berkata, jika kita mengambil inisiatif untuk menyerang, itu akan terlalu merepotkan, dan itu juga akan meninggalkan Yu Huamen di Laut Hijau. Terkena bahaya, Chen Ye mengangguk, dia tahu apa yang dikatakan Fang Yu masuk akal. Hanya berjalan bola-balik antar batas di kedua sisi Sungai Hong. Meski jaraknya jauh, bagaimanapun juga, mereka pada awalnya adalah ras manusia. Para beku di setiap batas berasal dari ras manusia yang sama, dan tidak ada perbedaan. Namun begitu mereka memasuki alam ras besar itu, penampilan para biksu tersebut jelas berbeda dengan biksu manusia. Apalagi karena asing dengan tempat tinggalnya, setelah memasuki klan besar lainnya, kecelakaan seperti apa yang akan mereka hadapi. Tidak bisa ditebak, begitu mereka tertunda, tinggal di Yuhuamen di perbatasan selatan dalam bahaya. Apa yang harus kita lakukan? Kepala, sederhana sekali, tunggu mereka datang ke sini. Fang Yu tersenyum, jika tidak ada yang lain, jika saya pergi ke Paviliun Wandao untuk mendapatkan peringkat khusus sebelumnya, saya akan memberikan pengumuman All-Star di Datian Chensing dalam 2 hari ini untuk memulai kemunculan kami. Reputasi pintunya, sedangkan untuk perbatasan selatan, apalagi, kita telah menghancurkan 3 sekte berturut-turut. Berita ini pasti akan membuat sensasi di seluruh perbatasan. Hanya saja dunia budidaya abadi di perbatasan selatan membutuhkan waktu untuk bereaksi. Kepala-kepala berarti setelah reputasinya keras, itu akan membuat kekuatan yang
Pernah bergerak melawan Yu Huamen di masa lalu tidak bisa duduk diam. Mata Chen Ye berkedip dan bertanya. Hampir seperti itu maksudnya. Bagaimanapun, kita bisa memikirkan banyak cara untuk menarik mereka tanpa kita menyerang secara pribadi. Fang Yu berkata, adapun hal selanjutnya yang harus kita lakukan di Yu Huamen, sangat sederhana, hanya satu hal. Petik 2. Apa yang akan kita lakukan? Chen Ye bertanya. Rekrut murid secara terbuka. Jawab Fang Yu. Merekrut murid. Mata Chen Ye membelalak, sangat terkejut. Bagi Yu Huamen, perekrutan murid masih jauh. Setelah menderita kerugian besar satu demi satu, Lin Sunyu memutuskan untuk tidak merekrut lebih banyak murid, agar tidak melibatkan lebih banyak orang. Tidak ada masukan darah baru di Yu Huamen. Ini telah berlangsung selama hampir 900 tahun. Jika sekte Yu Hua ingin dihidupkan kembali, merekrut murid adalah kuncinya. Fang Yu berkata, jadi, ketika sekte Yu Hua kami menjadi terkenal, kami akan segera merekrut murid di depan umum. Jika waktunya tiba, Anda dan saya akan pergi ke penilaian secara langsung. Petik 2. Oke, mata Chen Ye bersemangat, dan bibirnya sedikit bergetar. Baginya, balas dendam sangatlah penting. Namun sama pentingnya untuk melihat kebangkitan Yu Huamen dalam seumur hidup. Dia ingin melihat Yu Huamen berdiri di puncak dunia budidaya lagi, sekali lagi menjadi sekte terkuat yang menekan semua sekte. Kepala, kapan kita akan merekrut? Tanya Chen Ye, menahan kegembiraannya. Jangan khawatir, saat reputasi Yu Huamen kita mencapai puncaknya, kita bisa keluar. Fang Yu berkata, sebelum itu, kamu bisa berlatih dengan tenang. Ya, jawab Chen Ye. Kota Tianlong, Paviliun Wandao. Penatua Ge, gerbang bintang 9 telah dihancurkan, Tianzun yang mengejutkan bintang telah dibunuh oleh Fang Yu, dan menara pengawas 9 bintang telah runtuh sepenuhnya. Adapun para murid dan tetua itu, basis budidaya mereka memiliki semuanya telah dihapuskan. Itulah mengapa saya merasa, ketua diakon ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya dia tidak mengatakannya. Apakah rating spesial Yu Huamen belum diberitahukan? Ge Lao bertanya. Peringkat khusus telah dilewati, dan notifikasi harus dimulai, tapi, mungkin tidak dapat diberitahukan secara keseluruhan, dan notifikasi tersebut mungkin tidak menyebabkan terlalu banyak gangguan. Lagi pula, Wandao Ge akan memiliki notifikasi lain setiap hari. Jawab Diaken Kepala. Tao, tidak apa-apa, asalkan cakupannya seluas mungkin. Kata Penatua Ge, menggelengkan kepalanya lagi, dan tersenyum, sejauh gaya Fang Yu saat ini dalam melakukan sesuatu. Saya pikir reputasi Yu Huamen cepat atau lambat akan bergema melalui Datian Chensing. Di malam hari, Paviliun Wandao, yang terletak di masing-masing kota Datian Chen Star, mengumumkan berita pada waktu yang bersamaan. Di batas selatan, gerbang Yu Hua telah melewati peringkat khusus dan menyandang gelar tak terkalahkan. Oleh karena itu, level gerbang Yu Hua disebut gerbang abadi tak terkalahkan. Berita ini diberitakan di setiap kota dalam waktu sekitar setengah menit. Cara notifikasi Paviliun Wandao adalah dengan menyampaikan informasi notifikasi ke seluruh kota melalui senjata ajaib transmisi suara. Situasi seperti ini selalu terjadi setiap kali ada pengumuman penting, jadi, sebagian besar biksu sudah terbiasa dengan pengumuman Paviliun Wandao. Oleh karena itu, pengumuman tentang Yu Huamen memang menarik perhatian banyak orang, namun banyak orang yang tidak peduli. Yu Huamen, rasanya seperti nama yang familiar. Saya juga merasa familiar, seolah-olah saya pernah mendengarnya di suatu tempat. Saya ingat melihat rekaman di beberapa buku. Pada saat yang sama, adegan yang sama dipentaskan di banyak tempat. Ketika para biksu mendengar nama Yu Huamen, mereka semua mengerutkan kening. Mereka merasa seperti pernah mendengarnya di suatu tempat, tetapi setelah memikirkannya, mereka tidak tahu mengapa mereka datang gelombang www.novelringan.com gelombang namun, judul peringkat khusus dari gerbang abadi tak terkalahkan, memang begitu. Hal ini dapat menarik perhatian banyak biksu. Gerbang peri yang tak terkalahkan. Lolos dari rating spesial memang luar biasa, namun terlalu sombong jika menyebut kata tak terkalahkan sebagai judulnya. Pistolnya mengenai burung itu. Di dunia ini di mana yang kuat dihormati, sikap menonjol yang berlebihan hanya akan menimbulkan masalah. Gerbang peri yang tak terkalahkan. Untuk gelar seperti itu, pernahkah Anda menanyakan gerbang peri tingkat pertama dan kedua itu? Terutama gerbang peri tingkat pertama,
bagaimana mereka bisa mentolerir keberadaan gerbang peri yang tak terkalahkan. Tidak peduli sekte macam apa sekte Yuhua ini, gelar ini terlalu sombong. Perbatasan selatan, aku ingat itu milik alam manusia, kan? Sungguh konyol bahwa sekte umat manusia berani mengklaim sebagai gerbang abadi yang tak terkalahkan. Ada diskusi terus-menerus tentang buletin ini. Di ranah keluarga Liang Utara, di ranah keluarga Kaisar, di aula besar. Gerbang abadi yang tak terkalahkan. Apakah ini memprovokasi semua sekte? Mencari kematian. Di Chen mengertakkan giginya dengan cahaya dingin bersinar di pupilnya. Itu hanya pengarahan, kenapa marah? Seorang lelaki tua yang duduk di bagian atas aula berkata, Fang Yu menghancurkan 8 sekte dewa. Aku harus membalaskan dendam muridku. Di Chen mengertakkan gigi. Sudah kubilang, ini tidak mendesak. Orang tua itu mengerutkan kening. Kenapa tidak terburu-buru? Sekteku telah dihancurkan. Sekte itu dihancurkan oleh sisa-sisa Yuhuamen. Di Chen berkata dengan marah. Saya baru saja menerima kabar bahwa gerbang surga bintang 9 juga dihancurkan. Orang tua itu berkata perlahan, ditambah 8 sekte dewa tersegel, sekte tubuh bela diri sejati. Fang Yu dari sekte Yuhua, hanya dalam 3 hari mengalahkan 3 sekte berturut-turut. Apakah menurutmu, kamu bisa mengalahkan dia ketika kamu kembali? Mendengar kata-kata ini, ekspresi Di Chen menjadi stagnan. Dia menatap lelaki tua itu, wajahnya jelek, matanya sedikit memerah, dan dia bertanya, sekte ini hancur, apakah aku harus menahan nafas? Chener, kamu telah berkultivasi selama bertahun-tahun, dan kamu sudah cukup muda, mengapa kepribadianmu begitu kekanak-kanakan? Orang tua itu memandang ke arah Di Chen, dan menggelengkan kepalanya karena kecewa, dan berkata, penggunaan kemauan hanya akan merugikanmu dengan sangat berat, bahkan tidak dapat diperbaiki. Harga, nada suara lelaki tua itu tiba-tiba menjadi serius, dan ekspresi Di Chen berubah dan dia segera menundukkan kepalanya. Dia mengepalkan kedua tangannya, tubuhnya gemetar, dan amarah di dadanya jelas belum padam. Ingat, tidak peduli level lawan apa yang kamu temui, kamu harus melanjutkan dengan hati-hati. Orang tua itu berkata perlahan, kamu harus tahu bahwa meskipun kekuatanmu luar biasa, hidupmu hanya milikmu sekali. Sekali kamu kehilangan tanganmu, itu adalah kematian abadi. Di Chen menunduk dan tidak berkata apa-apa. Dia masih belum yakin, masih belum marah. Sebagai penatua tertinggi dari 8 dewa sekte, dia sudah memiliki kekuatan puncak alam pencerahan, dan tidak butuh waktu lama untuk menerobos ke alam pelarian. Dia tidak akan pernah mengakui bahwa dia bukan tandingan kepala baru Yuhuamen yang tidak dikenal dan tiba-tiba muncul. Orang tua itu memandang Di Chen dan menghela nafas ringan. Saat kamu menerobos ke alam pelarian, aku mengizinkanmu kembali ke perbatasan selatan untuk membalas dendam sektemu, kata orang tua itu. Di Chen tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan menatap lelaki tua itu. Tentu saja, musuhmu mungkin akan dibunuh oleh orang kuat lainnya selama ini. Orang tua itu tersenyum tipis dan berkata, jika ini masalahnya, kamu tidak perlu kembali ke perbatasan selatan. Maksudmu? Di Chen mengerutkan kening dan bertanya. Pemulihan Yuhuamen akan menarik perhatian banyak pihak. Orang tua itu berkata, nama yang seharusnya berdebu ini telah muncul kembali dan mengumumkannya dengan cara yang sangat terkenal. Apakah menurut Anda, kekuatan-kekuatan yang bergerak saat itu sedang memikirkan tentang apa? Di Chen menyipitkan matanya dan tidak berkata apa-apa. Itulah kenapa aku bilang, kamu tidak perlu khawatir sama sekali. Orang tua itu mengelus janggut dagunya dan berkata, ada terlalu banyak kekuatan yang ingin membunuh Yuhuamen. Petik 2. Karena Fang Yu telah menunjukkan kekuatan dan tekadnya, sebaiknya kita lihat seberapa jauh dia bisa memimpin Yuhuamen. Perlu dicatat bahwa banyak sekte yang bersatu untuk menyerang Yuhuamen kini telah tumbuh menjadi raksasa yang sangat kuat. Dalam banyak kasus, ini adalah hal paling cerdas untuk dilakukan. Mendengar kata-kata ini, wajah Di Chen berubah dan dia berhenti berbicara. Dia tahu bahwa lelaki tua yang duduk di depannya adalah orang paling bijaksana di seluruh keluarga kaisar. Tidak peduli betapa marah dan enggannya hatinya, dia tidak dapat menyangkal bahwa perkataan lelaki tua itu masuk akal. Petik 2. Saat aku masuk ke Escape Realm, jika Fang Yu belum mati, aku secara pribadi harus kembali ke perbatasan selatan dan menghukumnya. Di Chen mengangkat matanya dan berkata dengan dingin, jika suatu hari nanti, seluruh keluarga kaisar akan mendukungmu.
Orang tua itu tersenyum. Di Chen berhenti berbicara, membungkuk pada lelaki tua itu, lalu berbalik dan meninggalkan aula. Orang tua itu melihat kepergian Di Chen, dengan cahaya aneh bersinar di matanya. Setelah beberapa saat, dia mengalihkan perhatiannya, melihat ke samping, dan berkata, menghabiskan segala cara untuk mencari informasi tentang Fang Yu. Ya, ada tanggapan dari samping. Wow, kemudian, cahaya hitam menyala dan dengan cepat terbang keluar aula. Berbeda dengan kawasan marga besar lainnya, beberapa kawasan di kedua sisi sungai Honghe, terutama kawasan perbatasan selatan, semuanya membuat heboh dengan pemberitaan dari Wandaoge. Gerbang Bulu, nama sekte ini memiliki arti yang terlalu besar bagi umat manusia saat itu. Pada saat itu, alam manusia masih utuh, dan belum terbagi menjadi banyak alam. Saat itu, ras manusia masih menjadi ras besar nomor satu di Datian Chen Star, dengan kekuatan dan prestise di puncak. Gerbang Yuhua adalah simbol umat manusia pada saat itu. Tak terkalahkan, tekan sekte dunia. Tuan penguasa yang mendirikan Yuhua Men adalah orang pertama yang pantas mendapatkannya pada saat itu, dan benar-benar putra surga yang bangga. Namun kejadian selanjutnya masih segar dalam ingatan saya. Tuan penguasa tiba-tiba menghilang, hanya menyisakan gunung meteor suci. Gerbang Yuhua diserang oleh upaya bersama dari klan lain, dan menderita kerugian besar. Dalam beberapa ratus tahun berikutnya, negara ini mengalami berbagai pukulan dan pelanggaran. Saat ini umat manusia telah lama terpecah menjadi beberapa wilayah, bukan lagi pamor masa lalu. Adapun Gerbang Yuhua, sebagian besar pembudidaya ras manusia mengetahui nama ini dan juga mengetahui kejayaan masa lalu sekte ini, tetapi seringkali, tidak ada yang mau menyebutkannya. Manusia itu nyata, dan betapapun cemerlangnya masa lalu, itu juga masa lalu dan tidak ada hubungannya dengan masa kini. Namun hari ini, pemberitahuan dari Wandaoge membuat para biksu manusia di kedua sisi sungai Hong tercengang. Gerbang Bulu yang telah lama terdiam melewati peringkat khusus dan diberi nama tak terkalahkan, disebut gerbang perit tak terkalahkan. Pikiran pertama yang dipikirkan banyak biksu adalah bahwa gerbang Yuhua ini bukanlah gerbang Yuhua yang lain, melainkan hanya nama yang sama. Namun dalam buletin Wandaoge disebutkan dengan jelas bahwa gerbang Yuhua ini terletak di batas selatan. Bukankah disitulah letak gerbang Bulu yang sebenarnya? Sebuah sekte dengan nama yang sama muncul di dunia nyata gelombang www.novelringan.com gelombang dan juga memiliki nama yang sama dengan Yuhua Men paling terkenal tahun ini. Ini sepertinya tidak masuk akal. Tetapi jika gerbang Yuhua yang dilaporkan oleh Wandaoge adalah gerbang Yuhua yang asli, itu akan menjadi lebih tidak masuk akal. Bukankah gerbang Yuhua hampir ditutup? Kenapa bisa lolos rating spesial dan juga gelar Invincible? Terlebih lagi, alasan mengapa sekte Yuhua mengalami begitu banyak serangan gabungan oleh sekte-sekte tersebut di masa lalu secara langsung ditunjukkan oleh dunia luar karena sikap tuan yang terkenal dan terlalu banyak musuh adalah akibat yang buruk. Seperti kata pepatah, meskipun Yuhua Men benar-benar memiliki ide untuk bangkit kembali, mereka harus bertindak dengan cara yang rendah hati. Bagaimana bisa disebut gelar, gerbang abadi yang tak terkalahkan, untuk menarik kebencian? Banyaknya keraguan telah menimbulkan diskusi panas. Hanya saja dalil-dalil tersebut ditempatkan di perbatasan selatan, yang merupakan pernyataan berbeda. Pasalnya di perbatasan selatan, beberapa hari terakhir ini selalu diberitakan. Gerbang abadi tingkat ketiga, 8 dewa yang tersegel, sekte seni bela diri sejati, dan gerbang abadi tingkat kedua, Tianmen bintang 9, menderita kerugian besar satu demi satu, hampir menghancurkan gerbangnya. Dan orang yang menyerang ketiga sekte ini, dikatakan bahwa Fang Yu adalah kepala baru dari sekte Yuhua. Dan alasan dia melakukan ini adalah untuk membalas sekte yang membuat pintu Yuhua. Berita ini menyebar dengan sangat cepat. Di antara mereka, kematian Du Hongtian dan Du Chong dari sekte seni bela diri sejati masih terjadi di aula seni bela diri di kota Sanwu, di bawah pengawasan semua orang. Oleh karena itu, kredibilitas informasi ini menjadi sangat tinggi. Gerbang abadi yang tak terkalahkan. Ya Tuhan, apakah gerbang Yuhua benar-benar akan dihidupkan kembali? Saya mendengar bahwa hanya ada sepasang master dan murid yang tersisa di gerbang Yuhua beberapa waktu lalu. Bagaimana bisa dihidupkan kembali begitu cepat? Petik 2. Di mana Fang Yu, kepala baru, suci? Segala macam komentar bermunculan di berbagai tempat di perbatasan selatan. Entah suara-suara ini percaya atau tidak, kaget atau sarkasme,
tidak ada yang bisa mengubah apapun. Artinya, nama Yu Huamen sekali lagi menjadi lebih keras dan sekali lagi membuat sensasi seluruh perbatasan selatan. Laut Hijau, di dalam pintu Yu Hua. Fang Yu menghabiskan sore harinya membangun rumah kayu kecil di belakang gunung sebagai tempat tinggalnya yang biasa. Setelah menyelesaikan semua fasilitas dasar yang dibutuhkan, ia meletakkan meja teh di depan gerbang rumah kayu tersebut. Ini seperti rumah besar di bumi, dia membutuhkan tempat untuk minum teh dan mengobrol. Setelah melakukan semuanya dengan baik, Fang Yu duduk di meja teh di gerbang, bersandar di kursi kayu, dan mulai memikirkan serangkaian kejadian baru-baru ini. Ketika dia sampai di tingkat atas, hal pertama yang dia lakukan adalah menemukan Master Dao Tian, kakak senior Dao Chen dan Lin Batian. Sejauh ini, Dao Tian dan Lin Batian memiliki beberapa petunjuk. Terutama Lin Batian yang meninggalkan jejak yang sangat dalam di Datian Chensing, telah dikenang dan disebut-sebut oleh banyak orang. Bagi Fang Yu, ini adalah kabar baik. Selama Lin Batian tinggal di Datian Chensing cukup lama, dia akan memiliki lebih banyak peluang untuk menemukan lebih banyak jejak di masa depan, sehingga berspekulasi bahwa Lin Batian sekarang. Adapun Master Dao Tian, satu-satunya hal yang dia tahu saat ini adalah Dao Tian telah mengunjungi 6 prasasti di dasar Laut Hijau tempat Fang Yu dan Lin Batian berada. Dengan kata lain, Dao Tian juga datang ke Datian Chen Star, tetapi dia juga pergi setelahnya, dan tidak meninggalkan banyak jejak. Adapun kakak senior Dao Chen, belum ada petunjuk. Kecuali ketiga orang ini, tidak ada kabar tentang Fang Yu yang pertama kali naik ke pesawat atas. Apakah itu terjadi di Datian Chensing atau tidak, masih belum diketahui. Jika Anda ingin menemukan Huaixu, Anda hanya dapat mengandalkan pemberitahuan orang hilang di Paviliun Huandao untuk melihat apakah itu berhasil. Terlepas dari hal-hal ini, apa yang masih ingin dilakukan Fang Yu adalah mencabut pembatasan pada dirinya sendiri. Hal ini dulunya hanya ilusi, tetapi sekarang memiliki tujuan yang jelas. Yaitu dengan sekuat tenaga meningkatkan basis budidaya hingga mencapai lantai 9 menara semesta, dan menjatuhkan mutiaranya. Dengan cara ini, Fang Yu tidak lagi memiliki batasan. Adapun kondisi saat ini, seharusnya lebih dari 12.000 selama periode pemurnian. Namun dalam kaitannya dengan situasi di dalam menara semesta, Fang Yu bersedia memberi dirinya nama baru. Air mata yang sangat dingin mengatakan bahwa lapisan pertama menara semesta yang dipenuhi awan dan kabut disebut lapisan misterius. Kemudian, Fang Yu sekarang menamai wilayahnya, alam misterius. Jika Anda harus menambahkan awalan, itu adalah periode pemurnian, keadaan misterius. Kedengarannya sedikit lebih baik daripada periode pemurnian 10.000. Misteri. Fang Yu sedikit menyipit, memikirkan hal-hal tentang dunia nyata. Dia memikirkan kata-kata histeris yang diucapkan Zhenxing Tianzun sebelum dia meninggal. Keberuntungan. Jika seorang beku naik ke alam abadi, akankah dia mengambil semua keberuntungan pasukannya? Menurut Zhenxing Tianzun, bahkan tragedi yang kemudian dialami Yu Huamen disebabkan oleh sifat Lin Batian yang terlalu menentang. Kedengarannya tidak masuk akal. Jika kamu benar-benar ingin mengatakan itu, siapa lagi yang mengambil keberuntunganku? Fang Yu mengangkat alisnya dan bertanya dalam hatinya. Mengenai pertanyaan tentang keberuntungan Qi, itu hanyalah alasan bahwa Zhenxing Tianzun tidak mampu menerobos alam pelarian selama bertahun-tahun, dan secara psikologis terdistorsi. Adapun apa yang dia katakan tentang Qiyun, Fang Yu tidak percaya sepatah kata pun. Yang Mulia Jiuxing, di mana tugasnya? Mata Fang Yu bersinar dengan cahaya dingin. Menghancurkan gerbang surga bintang 9 masih belum cukup menyeluruh baginya. Karena Yang Mulia Jiuxing, penggagasnya, sudah tidak ada lagi. Yu Huamen akan menderita pukulan berat karena pengkhianatan dan pengkhianatan terhadap 9 bintang. Fang Yu mengingatnya dengan jelas. Sekte yang secara langsung menyerang Sekte Yu Hua secara alami akan membalas. Namun untuk apa yang dilakukan bintang 9, setidaknya lebih dari 50% tanggung jawab harus dipikul. Ini untuk keuntungan saya sendiri, dengan mengorbankan seluruh gerbang bulu. Jangan biarkan aku menemukanmu, jika tidak, aku akan memberitahumu apa artinya dilahirkan dengan penyesalan. Mata Fang Yu dingin. Wow, ketika Fang Yu masih memikirkan berbagai hal, terdengar suara siulan di depannya. Pengunjungnya adalah Mu Qingran dan Xiao Xier. Xiao Xier ingin bertemu denganmu, jadi aku membawanya ke sini. Mu Qingran melangkah maju dan berkata, Saudara Fang,
Melihat Fang Yu, Xiao Xier berlari mendekat. Duduk. Fang Yu mengulurkan tangannya dan mengusap kepala Xiao Xier dan berkata. Mu Qingran memandangi kabin di belakang Fang Yu dan meja, serta kursi kayu di depannya, matanya berkedip karena terkejut. Saya baru saja menerima kabar bahwa Paviliun Wandao telah memberitahu peringkat khusus Yu Huamen. Anda masih memiliki perasaan santai untuk duduk di sini, kata Mu Qingran. Akhirnya dilaporkan, lalu kita bisa keluar dan merekrut murid segera, kata Fang Yu. Merekrut murid, begitu cepat, Mu Qingran terkejut sejenak dan bertanya. Pukul selagi panas, merekrut murid, saudara Fang, akankah lebih banyak orang datang ke sini di masa depan? Xiao Xier mengangkat kepalanya dan bertanya dengan gembira. Ya, jika tidak ada yang lain, kamu akan memiliki banyak junior dan adik perempuan, kata Fang Yu. Hebat, aku tidak akan bosan lagi. Xiao Xier tertawa gelombang www.novelringan.com gelombang Mu Qingran memandang Fang Yu, bibir Zhu terbuka sedikit, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Apakah kamu ingin mengatakan sesuatu? Katakan saja, Fang Yu memandang Mu Qingran dan berkata, menurutku, jika kamu keluar untuk menerima murid sekarang, itu mungkin tidak akan berjalan mulus. Mu Qingran berpikir sejenak dan berkata, mengapa kamu mengatakan itu? Fang Yu bertanya, Yu Huamen benar-benar membuat sensasi di seluruh dunia, tapi reputasinya belum tentu bagus. Mu Qingran menjilat bibir merahnya dan berkata dengan hati-hati. Fang Yu tersenyum dan berkata, tentu saja saya tahu ini. Bagaimanapun, ketika sekte telah dihancurkan secara berurutan, reputasinya tampaknya sangat kejam, dan para murid juga takut membalas dendam setelah memasuki pintu. Lagi pula, itu telah terjadi sebelumnya. Ya, jika kamu tahu, mengapa kamu begitu cemas, tanya Mu Qingran. Semakin sering, semakin banyak murid yang harus direkrut. Fang Yu menyipitkan mata sedikit dan berkata, para murid yang ingin bergabung dengan Sekte Yuhua saat ini bahkan lebih layak untuk merekrut dan melatih murid. Menurutku begitu, kamu seharusnya bisa mengerti. Mu Qingran sedikit mengernyit, dengan sedikit keraguan dan pengertian di matanya yang indah. Apakah kamu sudah mengatur rumah harta karun? Fang Yu bertanya alih-alih melanjutkan topik ini. Petik 2. Setelah selesai, seluruh peti harta karun sudah penuh. Mu Qingran menjawab, kamu harus membangun peti harta karun yang lebih besar dan lebih tinggi, jika kamu terus mencari di masa depan. Tentu saja harus dibangun. Fang Yu berkata, saya dulu memiliki lebih dari beberapa peti harta karun di rumah saya sebelumnya, dan hanya ada 5 peti harta karun di gerbang Yuhua. Rumahmu, Mu Qingran bodoh, tidak hanya harus berkata apa. Kapan kamu akan kembali ke tanah suci Danau Giok? Fang Yu bertanya, jika kamu masih membutuhkan bantuanku, aku bisa tinggal sebentar. Mu Qingran memandang Fang Yu dan berkata, oke, jika itu masalahnya, kamu akan bergabung denganku dalam merekrut murid besok, kata Fang Yu, bantu aku bertarung, mungkin ada sesuatu yang perlu kamu lakukan. Petik 2. Oke, Mu dengan ringan mengangguk. Faktanya, sebagai orang suci di tanah suci Yaoqi, dia pergi membantu sekte lain untuk merekrut murid, yang tampaknya tidak masuk akal. Hanya Fang Yu yang mengajukan permintaan, jadi berbeda. Sebelum Mu Qingran kembali ke gerbang Yuhua kali ini, Penatua Luntian melakukan pembicaraan khusus dengannya, memintanya untuk memenuhi berbagai persyaratan Fang Yu sebanyak mungkin dan menjalin hubungan baik. Oleh karena itu, meskipun dia membantu merekrut murid, Mu Qingran harus menerimanya. Keesokan paginya, semua anggota Yu Huamen diberangkatkan. Fang Yu dan Chen Ye, ditambah Zhong Chen dan Xiao Xier, ditambah Mu Qingran, total 5 orang berangkat bersama. Mereka langsung menuju kota besar terdekat. Itu adalah kota Tianlong. Yu Huamen merekrut murid untuk pertama kalinya di kota Tianlong. Ini adalah pertama kalinya aliran sungai memasuki kota dengan penuh kegembiraan dan melihat sekeliling. Tapi Mu Qingran dan Chen Ye berjalan di samping Fang Yu, mendiskusikan beberapa detail perekrutan murid nanti. Di penghujung hari, dia mengikuti arus sungai, seperti pengawal. Fang Yu pertama kali datang ke Paviliun Wandao dan bertemu Penatua Ge. Apakah kamu akan merekrut murid secara terbuka di kota Tianlong? Ge tua juga memasang ekspresi terkejut di wajahnya. Ya, bantu saya mendapatkan laporan seluruh kota, biayanya tidak menjadi masalah, kata Fang Yu. Petik 2. Tentu saja tidak apa-apa untuk memberitahu, tapi aku tidak tahu apa yang dimiliki pemimpin Fang dalam merekrut murid.
Penatua Ge bertanya, tidak ada syaratnya, tidak ada batasan bagi laki-laki dan perempuan, selama mereka masih hidup. Fang Yu berkata, tentu saja, kamu harus merekrut murid dari Yu Huamen. Jadi, tidak masalah. Penatua Ge mengangguk ringan dan berkata, saya dapat memberitahu Anda sekarang, mengenai biayanya, tidak lebih. Terima kasih banyak, ngomong-ngomong, di manakah kota Tianlong Anda yang lebih luas? Fang Yu bertanya lagi, semua sekte besar merekrut murid di kota Tianlong, dan mereka akan pergi ke alun-alun, di mana terdapat area yang khusus disiapkan untuk sekte besar. Penatua Ge berkata, Kepala Fang bisa langsung pergi ke sana, dan kemudian saya akan melakukan seluruh prosesnya. Buletin kota, baiklah, aku akan lulus sekarang, kata Fang Yu. Segera, Fang Yu meninggalkan paviliun Wandao dan membawa 4 orang lainnya ke alun-alun pusat kota Tino. Di dalam paviliun Wandao, lelaki tua itu mengelus janggut dagunya. Elder Ge, apakah menurutmu Fang Yu dapat merekrut murid? Ketua Diaken muncul di balik tirai dan bertanya. Saya tidak tahu, saya rasa saya harus bisa merekrut beberapa. Penatua Ge kembali sadar dan menjawab, hanya saja, jika dia ingin merekrut seorang jenius, tidak banyak kemungkinan. Setelah berbicara, Penatua Ge menambahkan, Anda segera turun dan memberitahu bawahan Anda untuk melakukan pengarahan seluruh kota dalam 5 menit. Apa isi spesifik dari pemberitahuan itu? Tanya Diaken Jenderal, laporkan saja sesuai dengan isi dari murid perekrutan sekte umum. Kata Penatua Ge, ya, jawab Diaken kepala sambil berbalik dan pergi. Penatua Ge duduk di sana berpikir sejenak, berdiri lagi, dengan tangan di belakang punggung, berjalan perlahan ke balkon, dan melihat keluar. Di luar balkonnya terdapat taman belakang paviliun Wandao, dengan sebuah kolam. Penatua Ge melirik ke arah kolam dan kemudian menuju pusat kota. Tidak ada persyaratan, menarik dan menarik. Ge Lao sedikit menyipitkan mata dan berkata pada dirinya sendiri. Setelah meninggalkan paviliun Wandao, Fang Yu dan rombongannya berjalan menuju alun-alun pusat kota Tinlon. Saat itu masih terlalu dini, dan tidak banyak kerumunan di alun-alun besar itu. Kepala, di mana kita akan mendirikan stasiunnya? Chen Ye bertanya, tepat di posisi paling sentral, kata Fang Yu. Sekelompok orang berjalan ke tengah alun-alun. Kemudian, Chen Ye mengeluarkan beberapa rak kayu dari ring penyimpanan, dan segera membangun platform kecil yang tinggi di tempat. Di platform tinggi, satu set meja dan kursi ditempatkan. Fang Yu duduk di kursi dengan kaki erlang dimiringkan. Kepala, apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Chen Ye melangkah maju dan bertanya. Tunggu pengumuman paviliun Wandao, akan ada yang datang, tunggu saja sekarang, kata Fang Yu. Dengan cara ini, pemandangan yang agak aneh muncul di alun-alun kota Tino. Di platform tinggi yang didirikan di tengah alun-alun, seorang pemuda duduk di sana dengan kaki bersilang, berdiri di belakang 4 orang, 2 laki-laki dan 2 perempuan, salah satunya masih anak-anak. Kelimanya tidak berteriak, namun mereka telah menarik perhatian. Banyak orang di alun-alun. Apa yang ingin mereka lakukan? Banyak orang berhenti, menunggu, dan menonton. Seluruh kota memberitahu bahwa Yu Huamen saat ini sedang merekrut murid di alun-alun. Mereka yang berminat dapat pergi ke alun-alun untuk berpartisipasi dalam penilaian. Kalimat ini diulangi sebanyak 5 kali. Orang-orang di seluruh kota Tianlong mendengar pengumuman ini. Kali ini, Yu Huamen, yang baru memicu diskusi panas kemarin, pergi ke kota Tianlong untuk merekrut murid hari ini. Itu gerbang Yu Hua, itu gerbang Yu Hua di Laut Hijau. Pergi dan lihat, pergi ke alun-alun. Saya hanya ingin melihat seperti apa kepalanya. Setelah pengarahan seluruh kota di Wandao Ge, sejumlah besar orang mulai bergegas ke alun-alun. Alun-alun pusat, yang tidak banyak orang, dengan cepat mulai menjadi ramai. Tidak ada platform tinggi lainnya di alun-alun, jadi semua orang mengelilingi satu-satunya platform tinggi di tengah. Tiba-tiba banyak orang, Xiao Xier memandang kerumunan dengan heran, dan berkata dengan terkejut. Yah, arus orang sudah cukup, sekaranglah waktunya merekrut murid. Fang Yu menoleh dan berkata, saat ini, orang-orang ada di sekitar platform tinggi. Fang Yu meliriknya dan mengetahui bahwa di antara kerumunan saat ini, kebanyakan dari mereka hanya memiliki basis budidaya yang lemah gelombang www.novelringan.com gelombang dan sebagian kecil tidak memiliki basis budidaya. Ini menunjukkan bahwa mereka hanya menyaksikan keseruannya saja. Namun, meski begitu, itu tidak masalah bagi Fang Yu.
Fang Yu berdiri, berjalan ke tepi platform tinggi, dan berkata kepada kerumunan yang berceloteh di bawah, semuanya. Apakah Anda kepala Yu Huamen? Siapa nama Anda? Tentu saja tidak. Bagaimana dia bisa begitu mudah? Kepala Yu Huamen ada di belakang, orang besar itu adalah. Sebelum Fang Yu selesai berbicara, terjadi ledakan diskusi panas di bawah. Semuanya harap diam, ada hal penting yang ingin kami umumkan. Saat ini, Chen Ye menggunakan kesadaran ilahi untuk memperkuat suara. Begitu pernyataan ini keluar, yang berikut ini akhirnya tenang. Kami Yu Huamen datang ke sini hari ini hanya untuk satu hal, yaitu merekrut murid. Chen Ye berkata dengan wajah serius, jika ada anak muda dengan usia yang tepat di keluarga Anda dapat membiarkan mereka datang untuk berpartisipasi dalam penilaian kami, selama mereka lulus. Setelah dinilai, Anda bisa menjadi murid Yu Hua kami sekte. Panggungnya sepi, dan kebanyakan orang hanya melihat keseruannya, berbincang dan tertawa satu sama lain. Melihat kinerja sekelompok orang ini, Chen Ye mengerutkan kening. Saat ini, orang-orang di sekitar ini hampir semuanya adalah manusia yang belum pernah berkultivasi. Mereka sama sekali tidak mengetahui beratnya gerbang Yu Hua, dan mereka tidak memiliki ide untuk berpartisipasi dalam penilaian. Kepala, saya khawatir kita harus menunggu lebih lama lagi, menunggu sampai para biksu yang benar-benar mengerti datang, dan kemudian mulai merekrut murid secara resmi. Chen Ye memandang Fang Yu dan berkata, tidak apa-apa, siapa bilang manusia tidak bisa melahirkan keturunan dengan bakat yang tidak biasa. Dan, tidak masalah jika mereka tidak punya bakat. Yang sebenarnya ingin saya rekrut adalah keturunan dari manusia tersebut, kertas di masa lalu, semakin baik. Fang Yu tersenyum tipis dan berkata, rekrut manusia. Setelah mendengar kata-kata Fang Yu, Chen Ye dan Mu Qingran tampak bingung. Setiap sekte merekrut murid untuk membuat penilaian, yaitu mengukur bakat budidaya muridnya dan memutuskan apakah akan merekrut. Tapi sejauh yang dikatakan Fang Yu, dia sepertinya tidak menghargai bakat kultivasi. Ini tidak sejalan dengan akal sehat. Orang yang tidak memiliki bakat atau bakat yang buruk dalam berkultivasi memiliki perbedaan prestasi yang sangat besar dibandingkan dengan mereka yang berbakat dalam berkultivasi, satu demi satu. Namun, Fang Yu adalah pemimpinnya, dialah yang memiliki keputusan akhir. Meski terasa salah, Chen Ye tidak banyak bicara, mempercayai Fang Yu tanpa syarat. Saat ini jumlah orangnya tidak cukup, jadi tunggu sebentar, kata Fang Yu. Saat ini penonton masih ngobrol dan diskusi ada di mana-mana. Pengumuman pavilion Wandao di seluruh kota membuat semakin banyak orang di kota Tino datang ke alun-alun. Ini termasuk orang-orang biasa, tetapi ada juga beberapa biksu. Seiring berjalannya waktu, beberapa biksu dari keluarga besar di kota juga datang ke alun-alun. Perlahan-lahan, ada kerumunan orang di alun-alun, dan kerumunan itu pun menjadi ramai. Sekarang hampir sampai. Fang Yu berdiri, pengetahuan ilahinya menyebar, dan menyebar ke seluruh alun-alun. Halo semuanya, saya Fang Yu, Kepala Yu Huamen. Anda juga telah mendengar pengumuman dari Wandaoge. Kami di sini hari ini. Tujuan datang di sini untuk merekrut beberapa murid kembali. Alun-alun pusat penuh dengan suara, tapi suara Fang Yu masih bisa terdengar jelas oleh semua orang yang hadir. Saat ini, seluruh alun-alun segera menjadi sunyi. Ribuan pemandangan terfokus pada tubuh Fang Yu. Kamu seharusnya sudah mendengar tentang Sekte Yu Hua. Aku tidak akan mengulanginya. Fang Yu melanjutkan, saya hanya dapat memberitahu Anda bahwa Sekte Yu Hua akan menjadi gerbang pertama Datian Chensing di masa depan. Seperti gelarnya saat ini, tak terkalahkan. Jadi, jika Anda memiliki anak di keluarga Anda yang ingin berlatih, Anda boleh mengizinkan dia bergabung dengan Yu Huamen. Di masa depan, mereka akan menjadi murid Sekte pertama Datian Chensing, Guangzhong Yaosu. Setelah mengatakan ini, Fang Yu memandang kerumunan di bawah sambil tersenyum. Saat ini, kerumunan sedang berbisik dan berbicara dengan suara pelan. Pintu pertama, apakah dia sedang bermimpi? Ya, apakah dia mengira dia adalah tuan? Dia masih tak terkalahkan, dan dia bisa meledakkannya dengan sangat baik, tapi sayangnya, zaman telah berubah. Orang ini mengulangi apa yang telah dilakukan tuan penguasa saat itu, dan mulai menjadi terkenal lagi. Ini mungkin reinkarnasi. Fang Yu berdiri di platform tinggi tanpa mengubah wajahnya. Izinkan saya mengatakan satu kalimat lagi. Banyak orang yang hadir adalah manusia biasa. Anak-anak dalam keluarga juga manusia.
Mereka akan diturunkan dari generasi ke generasi. Mereka tetap manusia. Fang Yu berkata, sekte lain tidak akan merekrut anak-anak yang tidak berbakat dalam kultivasi, tetapi kami akan berevolusi. Pintunya tidak memiliki batasan ini. Pikirkanlah, ini mungkin satu-satunya kesempatan bagi generasi Anda untuk mengubah nasib Anda. Kami Yuhuamen merekrut murid di kota Tianlong. Kami hanya memiliki kesempatan 1 hari. Sekali kami melewatkannya, kami tidak akan memiliki kesempatan seperti itu di masa depan. Jadi, Anda harus mempertimbangkannya dengan hati-hati. Setelah berbicara, Fang Yu duduk kembali di kursi dan mengangkat kaki Erlang, tampak geli. Setelah hening beberapa saat di bawah, diskusi hangat kembali terdengar. Banyak manusia tampak sedikit bersemangat, jelas tersentuh oleh kata-kata Fang Yu. Memang begitu, anak-anak dari sebagian besar dari mereka memiliki bakat kultivasi yang sangat rendah, bahkan sekte tingkat 10 tidak mau merekrut, dan mereka hanya bisa menjadi manusia seumur hidup. Apalagi meski kebanyakan dari mereka adalah manusia, mereka juga mengetahui kejayaan Yuhuamen. Gerbang Yuhua tahun itu dikenal sebagai simbol dan kemuliaan umat manusia, dan mengejutkan keberadaan seluruh langit dan bintang besar. Meski kemudian tumbang karena berbagai hal, namun memang ada tanda-tanda kebangkitan. Setelah anak-anak fana ini memasuki gerbang Yuhua, jika mereka berlatih keras, mereka mungkin benar-benar mengubah nasib seluruh keluarga. Diskusi semakin riuh, dan banyak orang yang terharu dan ingin kembali membawa anak-anaknya. Di platform tinggi, Mo Qingran mengerutkan kening, mendekati Fang Yu, dan bertanya dengan suara rendah, apakah kamu benar-benar akan merekrut anak-anak dengan bakat biasa-biasa saja sebagai murid? Menurutku tidak perlu terlalu bersemangat. Petik 2. Saya biasa membimbing 2 anak di jalan mengembangkan keabadian. Fang Yu berkata, salah satu dari mereka sangat berbakat dalam budidaya, dan yang lainnya memiliki bakat rata-rata dalam budidaya, yang bahkan dapat dikatakan relatif buruk. Coba tebak, apa hasilnya? Mata indah Mo Qingran bersinar, dan dia menjawab, Anda ingin mengatakan bahwa orang dengan bakat kultivasi rata-rata telah melangkah lebih jauh daripada orang dengan bakat kultivasi yang sangat tinggi. Ya, pada akhirnya, orang yang memiliki bakat kultivasi tinggi menyerah pada dirinya sendiri, dan orang yang memiliki bakat kultivasi yang buruk. Sebaliknya, dia menjadi biksu lain yang naik ke alam atas selama bertahun-tahun di alam kita. Dia naik lebih awal daripada aku, dan aku masih mencari dia, kata Fang Yu. Tetapi, iya, saya berikan contoh ini, bukan untuk menunjukkan bahwa talenta yang tinggi pasti akan membuat diri tidak berguna, juga bukan untuk mengatakan bahwa talenta yang rendah akan menghasilkan prestasi yang lebih tinggi. Maksud saya gelombang www.novelhal.com gelombang salah satu cara berlatih, bakat itu sama sekali bukan mata rantai yang paling penting. Yang paling penting, adalah usaha dan kemauan pribadi. Fang Yu berkata, selanjutnya, sekte Yuhua berbeda dari sekte lain di tangan saya. Saya dapat mengajar sesuai dengan bakat saya, tetapi saya tidak memiliki bakat untuk kultivasi normal, kemudian lakukan pelatihan fisik dan jadilah pelatihan fisik. Jika Anda memiliki bakat yang lebih tinggi, maka budidaya ganda. Mendengar kata-kata ini, mata Mo Qingran berubah sedikit, tidak lagi berbicara, dan mundur. Saat ini perbincangan di bawah ini semakin riuh, dan banyak orang yang sudah memadati, ingin pulang dan membawa anaknya. Ahem, sebagai imbalan atas harapan yang tidak terjangkau dengan ancaman nyawa yang besar, orang normal tidak seharusnya memilih cara ini. Pada saat ini, suara nyaring terdengar melalui alun-alun. Ini adalah suara yang langsung diperkuat oleh aura, membuat kepala orang terbentur dan badan gemetar. Alun-alun menjadi sunyi lagi. Dengan banyaknya orang yang hadir, banyak orang mungkin tidak memahami apa itu Yuhuamen saat ini. Suara itu melanjutkan, sekarang, izinkan saya memberitahu Anda bahwa saat ini ada 4 orang di sekte ini, dan ada 5 orang di atas panggung. Bukan dari Yuhuamen, sekte beranggotakan 4 orang, hahaha, banyak orang memiliki lebih dari 4 anggota keluarga, kan? Juga, meskipun hanya ada sedikit orang, apa yang dilakukan sekte Yuhua sekarang? Untuk membalas dendam, mereka berturut-turut menembak sekte 8 dewa dan sekte tubuh bela diri sejati. Tentu saja, tidak dapat disangkal bahwa mereka masih memiliki kekuatan, dan berhasil menyelesaikan balas dendamnya. Tetapi saya harus mengingatkan Anda bahwa di antara sekte yang menyerang sekte Yuhua saat itu, sekte kuat seperti Shenzong Segel 8 dan sekte tubuh bela diri sejati,
yang menurut Anda sangat kuat, tidak diberi peringkat. Baru saja membalas beberapa sekte kecil, begitu terkenal ingin meremajakan, ingin menyegarkan kembali. Jelas, saya tidak menaruh perhatian pada sekte abadi yang sangat kuat itu. Ini bukan otak, semuanya, kalian benar-benar harus memikirkannya, bagaimana bisa begitu banyak murid di Yuhuamen yang mati. Mereka semua terlibat dan mati. Siapa yang bisa menjamin bahwa apa yang terjadi sebelumnya tidak akan terulang lagi? Kata-kata ini memenuhi telinga semua orang yang hadir. Di platform tinggi, ekspresi Chen Ye menjadi pucat, tinjunya mengepal. Apa yang dialami Yuhuamen merupakan penderitaan yang tak terhapuskan baginya. Dan orang ini berani mengatakan bahwa apa yang terjadi di gerbang Yuhua akan terulang kembali. Kontak langsung ini menyentuh bagian paling sensitif di hati Chen Ye. Siapa yang bicara? Mata Chen Ye memerah, melepaskan kesadaran spiritualnya, mencari arah suara. Itulah mengapa saya membiarkan Anda memikirkannya, apakah ada gunanya menggunakan nyawa anak Anda sendiri untuk mengubah apa yang disebut takdir. Saat ini, suara itu terus terdengar, dengan nada main-main. Orang-orang di alun-alun tampak berbeda. Orang-orang yang awalnya tergerak juga melepaskan pikirannya, seolah-olah mereka tiba-tiba menyadarinya. Yuhuamen saat ini merekrut murid, tujuan sebenarnya adalah untuk mengumpulkan orang dan mengisi barisan depan. Yang lainnya adalah untuk menilai sekte di masa depan. Hanya sekte dalam jumlah yang cukup yang dapat dinilai dengan imbalan manfaat. Apakah menurutmu mereka akan mengajari anak-anakmu dengan baik? Berhentilah bermimpi. Semakin banyak suara itu berkata, semakin sinis, tidak pernah ada sekte yang mau merekrut murid tanpa bakat. Mengapa Yuhuamen pengecualian? Karena mereka tidak pernah memikirkannya. Untuk benar-benar mengajar murid-murid ini, jadi apa gunanya bakat dan apa bedanya? Ada lagi diskusi yang meriah di antara penonton, dan mata banyak orang yang memandang Fang Yu berubah. Meskipun saya tidak tahu siapa yang mengatakan ini, kedengarannya masuk akal. Saya bilang tidak akan ada kue di langit, bagaimana mungkin ada sekte yang mau merekrut murid yang tidak berbakat? Bagaimanapun, saya tidak ingin anak saya mengambil risiko. Kudengar Yuhuamen dulu sangat cemerlang, kenapa sekarang seperti ini? Segala macam diskusi tidak ada habisnya, dan banyak dari mereka yang merendahkan dan menegur Yuhuamen. Di atas panggung, mata Chen Ye memerah dan tinjunya mengepal. Dia melihat sekeliling, kesadaran ilahi melewati semua orang, terus-menerus mencari seseorang untuk berbicara. Mu Qingran juga memasang ekspresi jelek, dan alisnya mengerutkan kening untuk mencari sumber suara. Zhong Chen hanya menundukkan kepalanya dan memegang tangan Xiao Xi tanpa banyak ekspresi. Juga, kamu tidak boleh mengira bahwa Yuhuamen saat ini masih ada hubungannya dengan Yuhuamen tahun ini. Kamu harus tahu bahwa pria di atas panggung ini bahkan tidak jelas identitasnya. Dia hanya mengaku sebagai kepala Yuhuamen. Mungkin identitas ini sama, palsu, suara itu terdengar lagi. Hancurkan mereka. Jangan biarkan mereka terus membingungkan orang banyak di sini. Saat ini, suara lain berteriak keras. Ya, usir mereka. Bagaimana dengan gerbang Yuhua? Tidak ingin menjebak kami manusia. Kami manusia hanya ingin hidup dengan baik. Kalian para biksu tidak ingin memanfaatkan kami. Suara lain meraung. Begitu pernyataan ini dilontarkan, massa di sekitarnya langsung heboh. Ayo cepat, tidak ingin menyakiti kami. Keluar. Biarkan pemilik kota mengirim seseorang untuk mengusir mereka. Terdengar teriakan di bawah. Di atas panggung, wajah Chen Ye menjadi semakin jelek, dan amarahnya tidak bisa ditahan. Saudara Fang, apakah kita melakukan sesuatu yang salah? Xiao Xier, yang awalnya sangat bersemangat, juga sedikit kewalahan oleh kerumunan yang marah saat ini. Mu Qingran memandang Fang Yu, dan Zhong Chen mengangkat kepalanya untuk melihat Fang Yu. Pada saat ini, Fang Yu perlahan berdiri dan meregangkan tubuh. Saya hanya ingin merekrut beberapa murid untuk kembali. Ini juga akan menimbulkan masalah. Saya harus dipaksa untuk mengambil tindakan. Mata Fang Yu tiba-tiba menjadi dingin dan berkata. Begitu suara itu turun, dia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke posisi tertentu di sebelah kiri. Ledakan. Terdengar suara teredam dari kerumunan. Apa? Terdengar geraman menyakitkan, dan sesosok tubuh perlahan melayang ke udara. Fang Yu berbalik lagi, mengarahkan jari kanannya ke posisi lain. Ledakan. Demikian pula, seorang pria lain terbang tak terkendali. Akhirnya, Fang Yu berbalik ke belakang sambil menunjuk tangan kanannya.
Orang ketiga terangkat ke udara. Di alun-alun, di antara kerumunan orang, Fang Yu memilih 3 orang. Mereka bertiga melayang di udara, tubuh mereka terikat oleh kekuatan yang sangat besar, dan ekspresi mereka sangat menyakitkan. Fang Yu menarik tangan kanannya. Wow, mereka bertiga ditarik ke platform tinggi di tengah dan mendekati tubuh Fang Yu. Ketiga orang ini mengenakan pakaian yang berbeda, dan tidak ada bekas yang terlihat jelas di kulit wajah mereka, dan sepertinya tidak ada hubungan satu sama lain. Tapi Fang Yu telah lama menangkap orang-orang yang baru saja menggunakan aura untuk memperkuat suara untuk membangkitkan emosi semua orang ketiganya. Jika Anda memiliki pendapat tentang saya, Anda sebaiknya berdiri dan berkata, saya bukannya tidak bisa diterima, mengapa repot-repot menyemprot kotoran di bawahnya. Fang Yu memandang mereka bertiga dengan tatapan kosong, dan berkata dengan dingin. Itu dibunuh. Yu Huamen akan membunuh di kota. Mereka ditusuk oleh kami sampai ke titik kesakitan, dan kami mengatakan yang sebenarnya. Mereka sangat marah hingga hendak membunuh. Pria di tengah berteriak sambil berjuang. Bagaimana kamu tahu apa yang ingin aku lakukan? Fang Yu tersenyum dan mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Pada saat ini, dia dengan jelas melihat cibiran dari sudut mulut pria itu. Retakan. Fang Yu memutar tangan kanannya gelombang www.novelringan.com gelombang leher pria itu terpelintir. Tubuhnya langsung menegang, dan napasnya tersengal-sengal. Yu Huamen membunuh orang di kota. Setelah kami mengungkap niat mereka yang sebenarnya, mereka membunuh orang di depan umum. Pria lain berteriak, bentak. Fang Yu menamparnya, dan kepala pria itu terbang keluar, memercikkan darah. Semua orang harus mengingat kata-kata kita, jangan tertipu oleh Yu Huamen. Mereka hanya tidak memiliki hati yang baik, orang-orang ini sangat kejam. Orang terakhir juga berteriak, ledakan. Fang Yu mengulurkan jarinya, menusuk jantungnya. Ketiga pria tersebut tewas di tempat pada saat bersamaan. Melihat adegan tersebut, penonton terdiam beberapa saat, lalu semburan seru dan teriakan marah. Cepat temukan Tuan Kota, ada juga Paviliun Wandao. Beritahu Paviliun Wandao, Yu Huamen berani membunuh orang di depan umum di kota. Ini bukan untuk membuat penjaga kota Tianlong diperhatikan. Sombong sekali. Melanggar hukum. Tuan, kami. Ketika Chen Ye melihat Fang Yu membunuh ketiganya tanpa ragu-ragu, ekspresinya sedikit berubah dan dia melangkah maju. Ketiganya bukanlah manusia nyata, melainkan boneka. Fang Yu melirik Chen Ye dan berkata, wayang. Ekspresi Chen Ye berubah, dan dia melihat ketiga mayat yang tergeletak di tanah dengan keterkejutan di matanya. Seseorang tidak ingin kita merekrut murid. Mereka mengirim 3 boneka untuk membuat masalah. Melontarkan segala macam pernyataan palsu, dan dengan sengaja membujuk saya untuk membunuh orang. Fang Yu berkata dengan ringan, ini akan memungkinkan kita merekrut murid. Ini benar-benar membuat frustrasi. Chen Ye memandang Fang Yu, tidak tahu harus berkata apa. Apakah kamu bingung sekali? Karena aku tahu tujuan mereka, mengapa aku mengikuti niat mereka? Fang Yu bertanya, ya, saya tidak mengerti, kata Chen Ye. Jika saya tidak membunuh ketiga orang ini, situasinya tidak akan membaik. Setelah mereka mengatakan itu, opini publik sudah terbentuk. Fang Yu berkata, dalam hal ini, lebih baik melakukan yang sebaliknya. Jika tidak, bahkan jika mereka berpindah tempat di masa depan, mereka akan tetap menggunakan metode yang sama untuk mengganggu urusan kita. Jika kamu membunuh di depan umum, kamu pasti akan menarik pertanggungjawaban dari Istana Tuan Kota dan Paviliun Wandao, dan perekrutan murid mungkin untuk sementara. Mu Qingran melangkah maju dan berkata, tidak perlu jeda, kita bisa melanjutkan. Fang Yu berkata sambil melirik Mu Qingran. Saat ini, situasi di alun-alun sangat kacau. Ada yang berteriak, ada yang berseru, dan ada pula yang memanggil orang-orang dari Istana Tuan Kota dan Paviliun Wandao untuk datang. Untuk tutup mulut, pada saat ini, Fang Yu tiba-tiba berbicara, dan suaranya seperti badai petir di siang hari, mengejutkan semua orang yang hadir. Begini situasinya, saya sudah mengatakan apa yang harus saya katakan sebelumnya. Jika Anda ingin mengubah takdir Anda, kirimkan putra dan putri Anda kepada saya. Adapun apa yang dikatakan ketiga boneka itu, Anda dapat memilih untuk percaya atau tidak, saya tidak ada yang perlu dijelaskan. Fang Yu berkata dengan ringan, jika kamu ingin pergi, cepatlah dan jangan membuat keributan di telingaku. Jika kamu tertarik untuk mengirim anak-anakmu ke Yu Huamen, kami masih menunggu di sini dan kami akan mengirimkannya secepatnya.
Petik 2. Setelah berbicara, Fang Yu duduk kembali di kursi, merasa puas. Semua penonton tertegun sejenak, dan setelah pulih, mereka segera bubar. Penampilan Fang Yu terlalu kejam dan menakutkan, tidak ada yang mau dibunuh begitu saja. Semuanya seperti ini, dan masih ingin merekrut murid. Siapa yang gila mengirim anak-anak ke sekte seperti itu? Benarkah memasuki gerbang Yuhua? Pertanyaan lain, orang ini sepertinya bukan hal yang baik, merekrut murid mungkin hanya untuk mengambil nyawa. Oh, saya dulu menganggap Yuhua Men sebagai kemuliaan umat manusia. Ketika banyak orang meninggalkan istana, mereka masih merendahkan suara dan melontarkan banyak makian. Fang Yu duduk di platform tinggi, seolah tidak terjadi apa-apa. Kekuatan mana yang akan mengirim seseorang untuk membuat masalah? Kami meminta Wan Daoge untuk menginformasikan perekrutan murid. Ini belum 1 jam. Chen Ye mengerutkan kening dan bertanya sambil berdiri di samping Fang Yu. Fang Yu meletakkan dagunya di tangannya dan menatap ketiga mayat boneka di depannya, memikirkan masalah ini juga. Ketiga wayang di depannya dikendalikan oleh kesadaran manusia dan hidup secara mandiri dalam tubuh wayang. Tugas ketiga boneka hari ini jelas mengganggu perekrutan murid sekte Huang Yuhua, dan omong-omong, itu juga membuat reputasi sekte Yuhua semakin buruk. Saya harus mengatakan bahwa ini dianggap licik, dan saat ini dianggap sukses. Namun, Fang Yu tidak peduli dengan reputasi Yuhua Men saat ini. Satu-satunya hal yang dia pedulikan, siapa yang akan bereaksi begitu cepat dan menemukan cara untuk mencegah kebangkitan Yuhua Men. Setelah 3 sekte di perbatasan selatan semuanya dihapuskan, siapa lagi kekuatan musuh? Fang Yu mengerutkan kening dan bertanya pada Chen Ye. Chen Ye mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya, dan berkata, sisi baiknya. Aku benar-benar tidak bisa memikirkannya. Fang Yu tidak berbicara, tetapi menatap ketiga mayat di depannya. Di dalam paviliun Wandao, Elder Ge, Fang Yu melakukan provokasi di alun-alun dan membunuh orang di depan umum. Apakah kita akan mengirim seseorang ke sana? Tanya ketua Diaken sambil berdiri di depan tirai. Kota Tianlong tidak damai hari ini, saya sudah menduganya. Saya hanya tidak menyangka hal-hal akan terjadi begitu cepat. Penatua Ge, sedikit mengernyit dan berkata pada dirinya sendiri, siapa orang itu? Ge tua, kepala diakon masih ingin bertanya. Bagaimana reaksi istana Tuan Kota? Ge tua bertanya, Tuan Su telah memimpin pengawal pribadi. Diakon itu menjawab, kalau begitu, kami tidak ingin ikut serta dalam kegembiraan, itu hanya untuk memberi wajah pada Fang Yu. Penatua Ge berpikir sejenak dan berkata, Penatua Ge, kami bahkan tidak menunjukkan wajah kami, bukan begitu? Kepala diakon mengerutkan kening dan bertanya. Pihak berwenang adalah penggemar, hanya ketika Anda berada di luar, Anda dapat melihat situasinya dengan jelas. Penatua Ge berkata, kami tidak akan berpartisipasi dalam masalah ini. Ya saya mengerti. Diakon itu menjawab. Ge Lao berdiri di depan balkon dan terus melihat ke arah alun-alun. Di alun-alun pusat, orang-orang hampir tersebar saat ini, hanya menyisakan beberapa lusin orang yang tersebar. Tetapi orang-orang ini juga mundur jauh, seolah-olah mereka takut jika Fang Yu melakukannya. Dalam situasi ini, mustahil untuk merekrut murid tidak peduli bagaimana Anda melihatnya. Swiss. Setelah beberapa saat, sebuah tim berlari dari udara di distrik Houcheng dengan kecepatan tinggi. Ini adalah tim yang terdiri dari ribuan orang. Mereka sampai di alun-alun dan dengan cepat mendekati platform tinggi tempat Fang Yu berada. Wow, sesosok terbang keluar dari tim dan mendarat langsung di platform tinggi. Adapun tim beranggotakan 1000 orang di belakang, itu jatuh ke tanah di alun-alun di belakang. Ini adalah sekelompok tentara berbaju besi perak, memancarkan udara mematikan. Fang Yu memandang pria yang terjatuh di depannya. Orang ini mengenakan jubah mewah, wajah tampan, perawakan tinggi, dan temperamen yang sangat berbeda dari 1000 tentara di belakang. Dia tiba di atas panggung, melirik ketiga mayat tragis yang tergeletak di sampingnya, dan sedikit menyipitkan mata. Ketiga orang ini, tapi kamu membunuh mereka. Pria itu menoleh dan menatap Fang Yu www.novelringan.com dan bertanya dengan wajah muram dan serius. Aku membunuh mereka, tapi ketiganya bukan manusia, kata Fang Yu. Bukan manusia, maksudmu mereka binatang. Pria itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum menghina, dan berkata, alasan seperti ini tidak diterima di kota Tianlong kami. Bagaimanapun,
Di kota, kamu tidak bisa membunuh. Siapa kamu? Fang Yu bertanya. Pria itu melirik ke arah Fang Yu dan orang-orang di belakang Fang Yu, tatapannya tertuju pada wajah cantik Mu Qingran untuk beberapa saat, lalu dia berkata, saya adalah putra penguasa kota, Su Jialu, bernama panjang umur. Anda bisa menelepon saya umur panjang. Nah, setelah berbicara, Su Jialu menatap Mu Qingran lagi. 3 orang yang jatuh ke tanah adalah boneka, bukankah kamu gagal melihatnya? Fang Yu tersenyum. Wayang, Su Jialu menyipitkan mata dan melihat ketiga mayat di bawah kakinya. Segera, dia berbalik, menatap Fang Yu, mengerutkan kening dan berkata, apakah menurutmu ini bisa dimaafkan? Bagaimana mereka bisa menjadi boneka? Kalau tidak percaya, lihat saja struktur bagian dalam tubuhnya. Darahnya memang tiruan, tapi organ dalamnya masih memiliki keanehan daging dan darah, bisa melihatnya. Kata Fang Yu. Mendengar kata-kata ini, Su Jialu tampak tidak senang, tetapi masih berjongkok, mencoba memeriksa ketiga mayat itu. Tetapi ketika dia mencium bau berdarah, Su Jialu mengerutkan kening dan melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada tentara di belakangnya untuk memeriksanya. Tak lama kemudian 2 tentara maju untuk memeriksa kondisi ketiga jenazah tersebut. Su Jialu berdiri di samping dengan tangan terlipat, sambil menatap Fang Yu dengan dingin, dan dari waktu ke waktu dia menoleh ke Mu Qingran, dengan mata yang menakjubkan. Segera, kedua tentara itu memeriksa mayatnya, berjalan ke arah Su Jialu, dan berbisik dengan suara rendah. Wajah Su Jialu sedikit berubah, lalu dia melambai pada keduanya untuk pergi. Bagaimana, kamu seharusnya mengetahui bahwa itu adalah boneka? Fang Yu bertanya. Su Jialu menyipitkan mata dan berkata, kami tahu, tetapi begitu banyak orang di tempat kejadian yang tidak mengetahuinya. Anda membunuh di depan umum dengan metode brutal seperti itu akan membawa bayangan psikologis yang tak terhapuskan bagi banyak orang. Jadi apa yang ingin kamu lakukan? Fang Yu berdiri dan bertanya. Su Jialu melirik Fang Yu dan berkata sambil mencibir, saya baru saja kembali dari perjalanan jauh hari ini dan membiarkan saya bertemu dengan Anda dengan sangat terkejut. Kalau begitu, saya akan membiarkan Anda meningkatkan ingatan Anda. Jika Anda ingin menimbulkan masalah di dalam masa depan, jangan datang ke kota Tianlong. Saat dia berkata, Su Jialu membalik tangan kanannya, dan kipas kertas muncul di tangannya. Dia maju 2 langkah, 1 kipas kertas di tangan kanannya. Panggilan, angin kencang menyapu Fang Yu. Fang Yu berdiri diam, tidak bergerak. Hembusan angin menyapu, dan dengan cepat mengubah arah, tetapi bergegas ke posisi jalan Su Jia. Wajah Su Jialu berubah, kipas kertas terbuka, dan perisai dipasang untuk memblokirnya. Tetapi pada saat ini, Fang Yu sudah muncul di hadapannya, dengan tangan kanannya terulur. Lambat, wajah Su Jialu berubah drastis, dan dia berteriak. Tangan Fang Yu berhenti dan tidak bergerak maju. Aku hanya ingin menjabat tanganmu dengan Su Gongzi, jangan gugup. Fang Yu tersenyum. Haha. Su Jialu tertawa datar, mempertahankan sikapnya yang baik, meletakkan kipas kertas, dan mengulurkan tangan untuk memegang Fang Yu. Perhatiannya tertuju pada Mu Qingran, dia tidak ingin menunjukkan rasa takutnya di depan si cantik. Kakak, begitu dia meremas tangannya, Su Jialu merasakan kekuatan besar datang. Rasa sakitnya semakin parah. Su Jialu menggertakkan giginya, tetapi pada akhirnya dia tidak bisa menahan tangis kesakitan. Tubuh Su Jialu agak bengkok. Tuan Su, ribuan tentara di belakang wajah mereka berubah dan mereka bergegas maju. Namun saat ini, Fang Yu tiba-tiba melepaskan tangannya. Trotoar Su Jia seperti hati babi, menjabat tangan kanannya yang sakit, berteriak, beraninya kamu menyerangku secara terbuka, cepat jatuhkan orang ini dan kunci dia di penjara bawah tanah. Wow, pada saat ini, kedua tentara itu melompat ke samping Su Jialu dan berbisik kepada Su Jialu. Tidak tahu apa yang dia dengar, wajah Su Jialu berubah drastis, dan ekspresi mata Fang Yu penuh dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Kamu, apakah kamu yakin apa yang kamu katakan itu benar? Orang ini dibunuh sendirian, tanya Su Jialu sambil menatap prajuritnya dengan mata terbelalak. Anakku, ini adalah sesuatu yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Kamu baru saja kembali dari perjalanan jauh, wajar jika kamu tidak mengetahuinya. Kata prajurit itu dengan wajah pucat. Kenapa kamu tidak mengatakannya sebelumnya? Su Jialu bertanya dengan gigi terkatup. Sebelum saya sempat menjelaskannya kepada Anda,
Anda bergegas keluar dari mansion, kata tentara itu dengan sedih. Su Jialu menoleh, menatap Fang Yu yang berdiri di depannya lagi, menarik napas dalam-dalam, dan memaksakan senyum kaku. Hahaha, ternyata kepala Fang yang sudah lama dikagumi, kita memang tidak akan saling mengenal tanpa bertengkar. Su Jialu tertawa. Fang Yu melihat wajah Su Jialu berubah, dan tersenyum, dan berkata, kami tidak bertengkar sama sekali, jadi mengapa kami tidak bertengkar? Ya, kamu benar, hahaha. Su Jialu tertawa sambil menangis sambil menahan rasa sakit di tangan kanannya. Apa yang akan Tuan Muda Su lakukan? Selanjutnya, kita masih harus merekrut murid di sini, jika tidak apa-apa, kata Fang Yu. Kemarilah, wajah Su Jialu berubah, dan segera berbalik dan berteriak. Fang Yu menyipitkan mata sedikit, dan ekspresi Chen Ye dan Mu Qingran di belakang mereka sedikit berubah. Masih harus melakukannya. Cepat dan beberapa orang membantu kepala Fang membersihkan 3 mayat boneka di atas panggung dan darahnya tumpah. Kepala Fang akan terus merekrut murid. Jangan buang waktu, teriak Su Jialu sambil menatap. Ya, lebih dari selusin tentara bergegas maju untuk membersihkan 3 mayat boneka di atas panggung dan darah berceceran di mana-mana. Ketiga boneka ini benar-benar keterlaluan. Mereka mengotori kepala meja Fang. Su Jialu mengutuk. Saya juga sangat bingung, siapa yang mengirim 3 boneka untuk membuat onar. Fang Yu sedikit mengangkat alisnya dan berkata, investigasi ketat, pastikan untuk menyelidikinya. Su Jialu tampak serius dan berkata dengan marah, Kota Tinlon kami selalu terbuka untuk semua sungai dan menyambut semua sekte untuk merekrut murid. Mereka membuat masalah seperti ini, yang akan sangat merusak citra kota Tinlon kami. Fang Yu memperhatikan wajah Su Jialu, sedikit mengernyit. Untuk saat ini, penampilan putra penguasa kota itu lucu dan sedikit berlebihan. Saya tidak tahu apakah dia sendiri memiliki karakter seperti itu, atau mungkin dia berasal dari pertunjukan. Jika itu pertunjukan, apa tujuannya? Kepala Fang, apalagi yang perlu kamu bantu, buka saja mulutmu, selama itu masih dalam lingkup kekuatan yang lebih rendah, itu adalah kewajiban. Su Jialu mengepalkan tinjunya, petik 2 titik. Kamu pergi ke belakang saja dan jaga kami, bagaimana kalau? Fang Yu bertanya, petik 2 titik. Tidak masalah, ekspresi Su Jialu menjadi stagnan, dan dia langsung setuju, namun, saya tidak akan menjadi penjaga lagi. Anda tidak perlu khawatir tentang penyelidikannya. Bagaimanapun, tim ini adalah prajurit pribadi Anda, Tuan Muda Su, Anda masih harus dipimpin oleh Tuan Muda Su sendiri. Fang Yu tersenyum, petik 2 titik. Oke, aku mengerti apa maksud kepala Fang, dan aku sendiri yang akan memimpin penjaganya. Ekspresi Su Jialu sedikit berubah, dan dia hanya bisa mengertakkan gigi dan setuju, lalu mengepalkan tinjunya untuk memberi hormat. Dia ingin berbalik dan melompat dari panggung, tapi kemudian tiba-tiba berbalik dan berjalan menuju Mu Qingran. Pada putra Xia Changsheng, Su Jialu, saya bertanya-tanya apakah beruntung mengetahui nama wanita muda itu. Su Jialu bertanya dengan senyum sopan di wajah tampannya. Tidak, Mu Qingran dengan dingin menggelengkan kepalanya. Petik 2 titik. Oke. Su Jialu menuruni panggung dengan putus asa, lalu memimpin 1000 tentara ke platform tinggi, berdiri tegak dan menjadi penjaga. Penjaga istana Tuan Kota sebenarnya menjaga beberapa orang di gerbang Yuhua. Jika hal ini menyebar pasti akan membuat masyarakat kota ternganga. Di atas panggung, Chen Ye diam-diam memperhatikan Su Jialu berdiri di belakang, matanya berkedip-kedip. Kepala gelombang www.novelringan.com gelombang anak ini pasti punya hantu di hatinya. Kita harus hati-hati, kata Chen Ye. Meskipun hatinya mungkin hanya orang mesum, kata-katamu benar, dan selalu benar untuk waspada. Jawab Fang Yu. Dengan cara ini, waktu perlahan berlalu. Semakin sedikit orang di alun-alun, sampai tidak ada seorang pun di belakang. Fang Yu dan yang lainnya berdiri di atas panggung, sementara Su Jialu memimpin tentaranya untuk berjaga di belakang. Saat ini, Su Jialu menatap lurus ke punggung Mu Qingran di atas panggung, matanya penuh kekaguman. Sejak zaman kuno, para pahlawan menyukai keindahan. Su Jialu adalah pahlawan ini. Dia tidak bisa tidak melihat Mu Qingran pada pandangan pertama. Sayangnya, saat menghadapi Fang Yu, performanya gagal. Itu semua karena kamu. Kamu memberitahuku tentang Fang Yu sebelumnya. Aku tidak akan merasa malu sebesar itu. Aku tidak perlu menjadi penjaga di sini lagi.
Su Jialu memelototi penjaga di sebelahnya. Para prajurit harus menundukkan kepala dan tidak berani berbicara. Pagi berlalu dengan cepat, dan sore hari kembali malam. Bagaimana Su Jialu berdiri begitu lama, merasa tidak nyaman di sekujur tubuhnya, tetapi tidak berani berbicara, jadi dia harus menahannya dalam diam. Kelompok prajuritnya sudah terbiasa berdiri, tanpa mengeluh, kepala, sepertinya tidak ada yang datang. Ini lebih baik dari kita, kata Chen Ye, tidak apa-apa. Lagi pula aku sudah menunggu lama sekali, dan tidak apa-apa menunggu sebentar. Jawab Fang Yu, malam turun perlahan, tampaknya keberuntungan orang-orang di kota Tianlong ini tidak terlalu baik. Mereka hanya melewatkan kesempatan sekali seumur hidup untuk mengubah nasib mereka. Fang Yu menggelengkan kepalanya dan bersiap untuk bangun dan pergi. Tianxi, tunggu sebentar, tunggu kami. Pada saat itu, seorang pria dengan 3 anak, berteriak terengah-engah, berlari dengan cepat.